Berarti material-material yang dipakai sama FRST ini bisa dibilang grade A ya? Kita nggak berjual yang grade B. Welcome to First Pop, the language of architecture. We talk about architecture and construction. Ya, balik lagi di podcastnya FRST. Ini podcast episode yang keempat ya, first pod yang keempat. Setelah minggu lalu kita ngebahas tentang pembangunan kamar mandi, renovasi kamar mandi. Sekarang kita akan ngebahas apa aja sih material-material yang digunakan di renovasi kamar mandi tersebut. Bersama saya telah hadir Wisma Sahati, Bapak Samuel selaku manajer dari Wisma Sahati. Selamat sore Bapak Samuel. Sore, Pak Riki. Sehat-sehat Bapak? Sehat. Mungkin pertama-tama perkenalan dulu Bapak Samuel ini apa gitu. Oke, nama saya Samuel. Kebetulan saya dipercaya sebagai showroom manager untuk showroom di Bandung ya. Oh, showroom di Bandung ya. Showroom Bandung. Showroom di Bandung. Berarti ada beberapa showroom ya di Ada Indonesia? beberapa showroom, ada 6 showroom kita. Ada Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, sama Surabaya. Oke. Ya. Pertama-tama saya mau nanya ini, Wisma Sahati itu apa sih? Wisma Sahati itu tempat di mana kita bisa pilih-pilih material finishing untuk kalau kita mau bangun rumah, kantor dan lain sebagainya. Dan kita itu khusus untuk menyediakan material yang import ya. Import. Kita sama sekali nggak jual yang lokal, kita semua yang import gitu ya. Dan kita udah pengalaman lebih dari 40 tahun. Oh ya udah lama. Dan ya kita pasti pilih lah, kalau import kan pasti beli di pabrik-pabrik di luar negeri gitu ya, dan kita udah pilih mana yang oke secara kualitas, nggak cuma itu tapi konsistensi pabriknya seperti apa, seperti itu kurang lebih. Kalau import seperti itu, tapi ready stock ya? Kita kalau beli nggak usah inden gitu? Nah, kalau pas ada barangnya ya pasti harus ready stock, tapi kalau misalnya ada yang kosong ya tetap harus inden gitu ya. Cuman sebagian besar yang kita display kan, kita sistemnya bisa lihat di showroom gitu ya. Sebagian besar lah ya, sebagian besar yang di display di showroom adalah barang-barang yang ready gitu ya. Oke, ini siapa tahu teman-teman mau beli atau mau gunakan jasanya gitu. Betul. Ini Silakan. podcast ini nanti lebih ke membahas material-material apa aja sih yang digunakan waktu FRST ngebangun kamar mandi itu. Kan lewat Wisma Sahati tuh. Betul. Bisa dijelaskan nggak Pak, apa aja tuh yang Boleh. dipakai? Kalau di satu kamar mandi itu elemen paling penting kan keramik untuk dindingnya ya, dinding sama lantai. Ya. Nah, itu dinding sama lantai. Terus yang kedua biasanya sanitarinya. Sanitarinya itu dari kloset, wastafel, bathtub kalau ada bathtub kan, berapa juga ada yang ada bathtubnya, atau satu lagi urinal. Urinal. Oh, urinal buat cowok kalau buang air kecil ya. Itu. Nah, terus ada lagi yang ketiga itu fitting. Fitting itu kita bilang kalau bahasa Indonesianya orang-orang selalu taunya keran. Keran. Kalau keran kan macam-macam. Jadi ada keran wastafel, keran shower, keran bathtub, ya kan. Gitu sih. Kurang lebih seperti itu yang rata-rata yang orang cari. Kalau yang waktu itu FRST pakai di Wisma Sahati itu apa aja ya? Kebetulan dia pakai untuk dinding ya, keramik dindingnya dia pakai yang merek Realonda, itu yang dari Spanyol. Nah, kita Wisma Sahati kita impor dari beberapa negara, ada dari Italia, ada dari Spanyol, ya kan, ada dari Cina memang banyak, karena keramik Cina lumayan ini, tapi kita pilih juga yang dari pabrik yang bagus gitu. Untuk sanitary kita ada Kohler. Kohler itu brand dari US, ya kan. Untuk Kohler itu untuk wastafelnya yang dipilih, ya kan, yang dipakai kemarin. Wastafel klosetnya pakai Kohler. Terus ada keran-kerannya pakai Hansgrohe. Ada Hansgrohe itu dari Jerman, salah satu brand untuk fittingnya ya, brand yang lumayan sudah lama dan terjamin lah ya kalau istilah kita selalu. Dan itu salah satu produk unggulan kita. Itulah item-item yang dipakai sih. Saya kira Kohler dari Jerman, ternyata dari US ya. Namanya orangnya Jerman, tapi pabriknya di US. Cuman memang untuk pasar Asia, Kohler ini assembly di Cina sih. Cuman semua kontrolnya tetap dari US. Dari US. Oke. Berarti itu semua yang dipakai FRST ya? Iya, betul.
Apakah Wisma Sehati ini memang fokusnya di kamar mandi aja apa gimana? Kalau Wisma Sehati sih awal mulanya memang dari kamar mandi. Oh, Tapi iya. setelah berjalannya waktu kita juga supply untuk ruang-ruangan yang lain ya. Bagian-bagian yang lain misalnya lantai rumah ya kan. Terus biasanya lantai rumah juga macam-macam. Bisa pakai tiles, bisa pakai parket. Kita juga ada parket gitu ya kan. Terus untuk outdoor juga ada keramik-keramik untuk outdoor gitu ya kan. Ada keramik untuk pool juga kalau memang punya kolam renang ya. Berarti material-material yang dipakai sama FRST ini bisa dibilang grade A ya? Kita nggak berjual yang grade B. Ya Minus maksudnya aja nggak ada. ini kan buat penonton yang awam mungkin ya. Betul sekali. Biasanya kan taunya memang brand-brand lokal biasanya. Betul. Kalau brand-brand di Wisma Sehati ini berarti merek-merek kelas A lah ya. Betul sekali Ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai material dari Wisma Sehati ini kelasnya kelas A, Betul. bukan main-main berarti. Terus biar teman-teman tahu juga apa sih yang membuat kamar mandi nyaman tuh gimana ya? Kamar mandi nyaman. Nah ini kalau boleh ini sedikit ya kan, dan orang tuh khususnya orang di Indonesia ya kalau menurut saya sih kurang aware dengan kamar mandi gitu kan, karena mindset mereka biasa kamar mandi cuman bagian kecil. Sebenarnya kamar mandi itu kan tempat untuk kita berbersih ya. Iya. Namanya kan supaya kita untuk apa ya, mensanitasi ya. Nah sebenarnya di situ butuh tempat yang nyaman. Karena kenapa? Terutama nih sekarang nih kan pandemi gitu ya. Orang pasti banyak di rumah dan pasti sering pakai kamar mandi. Kalau kamar mandinya nggak nyaman, pasti ya merasa nggak nyaman di rumah. Betul, gitu. betul. Itu sih kalau menurut kita itu seperti itu. Kalau sedikit pengetahuan saya, kamar mandi itu harus terbagi dua ya, kering sama basah, begitu ya? Betul. Biar Kamar lebih mandi nyaman. harus dibagi dua, kering dan basah sih tujuannya supaya kalau yang kering biasanya itu untuk yang seperti ya wastafel, area-area kloset gitu ya kan. Kenapa biasanya seperti ini sih kalau yang customer selalu tanya, klien selalu tanya itu seperti kenapa kok kita harus pisahin? Karena seperti kalau kamar mandi, konsep kamar mandi zaman dulu itu kan semua area basah tuh. Iya, iya. Jadi susah ya kita kalau mau bersihin kamar mandi yang nyaman kan pasti nggak kalau yang namanya nyaman itu nggak mungkin yang sempit gitu ya kan, pasti ya space-nya harus agak gede gitu ya kan supaya Iya. sirkulasi udaranya bagus ya kan, terus pembuangan udara keluar masuknya juga bagus. Nah itu kan butuh space juga, makanya ya itu kita harus pisahin yang kering dan basah, karena kalau basah semua nanti bersihkannya pasti effortnya lebih susah gitu susah ya. Jadi kalau yang basah untuk area shower biasanya, nah itu tinggal dibersihin, disikat atau di apa ya disikat lah ya supaya bersih. Nah yang kering mungkin kan nggak perlu terlalu effort terlalu gimana, tinggal dipel, dilap gitu lah. Karena kering sudah, dan di situ lebih bersih sih kalau menurut saya. Jadi kemarin sebelum podcast ini mulai ya, sebelumnya saya sudah podcast sama Faris, tim ahli dari FRST. Saya sebagai orang awam, penonton juga mungkin awam ya, baru tahu ada keran air harga 10 juta, ada shower harga puluhan juta. Saya baru tahu. Itu bisa dijelaskan nggak sih Mas gimana? Biar teman-teman juga tahu gitu. Betul. Karena mereka kan taunya apa produk-produk lokal gitu. Betul. Nah kalau masalah dari segi harga gitu ya, kenapa ada keran yang harga 10 juta, ada yang harga 20, Iya. 20, bahkan kalau shower yang kita jual itu sampai harga kurang lebih sekitar 250 juta. Wow. Untuk mandi itu. Beli mobil itu ya. Nah, apa sih yang membedakan? Ya pasti tadi kan sudah sempat disinggung masalah kenyamanan. Betul. Ya, bagaimana kita nyaman di kamar mandi sih. Intinya itu. Jadi bagaimana kalau saya contohin shower yang mahal tadi yang sekitar 250 jutaan. Fantastis. Itu kalau saya bilang bukan mahal sih, Iya, tapi iya. ya sepadan dengan kualitas. Oh, iya. Seperti sama contoh kalau misalnya kita beli mobil gitu ya. Iya. Mobil harga 100 sama 1 miliar gitu kan. Beda jauh. Beda gitu ya kan. Kenyamanannya beda, Betul. sama gitu. Jadi mungkin kalau shower itu misalnya jatuh airnya juga bisa lebih enak gitu ya. Kadang-kadang sampai kayak nggak kerasa loh
tiba-tiba kayak airnya benar-benar kayak powder gitu, kayak serbuk lembut gitu ya. Lembut, benar-benar tiba-tiba basah gitu aja. Nah seperti itu. Terus fitur-fiturnya ada yang bisa buat pijet atau bisa relaksasi, itu dari kalau shower. Kalau keran, kalau keran wastafel atau keran-keran yang lain, biasanya sih kita nomor satu pasti dari materialnya. Material itu pasti ya kan, karena itu bahan yang paling apa ya, kan kena air itu kalau materialnya nggak bagus kan pasti korosi ya kan? Karat gitu ya, kerak ya kan, dan pasti juga orang pasti nggak nyaman lah kalau sering ganti-ganti keran gitu ya kan. Nah yang pertama kenapa beli di tempat kita, kan kita ambil di pabrik-pabrik yang branded lah ya, yang benar-benar terjamin kualitasnya, contoh seperti Hansgrohe dan Kohler. Materialnya pasti material yang number one lah ya, jadi nggak perlu khawatir dengan kualitas material. Dan yang biasanya yang mempengaruhi harga adalah desain. Desain ya, biasanya desainnya yang macam-macam, yang unik. Semakin unik desain semakin mahal, walaupun materialnya harganya sama. Baik lagi lah, sama seperti kita beli baju gitu kan, kaos itu ada yang harga cuma berapa puluh ribu, ada juga yang berjuta-juta. Brand dan desain itu tadi kan sama ya, konsepnya sama aja. Selama ini apakah konsumen di Bandung banyak yang pakai, apa kebanyakan di Jakarta apa gimana? Kalau untuk konsumen rata-rata kita di Bandung sih ya. Memang kita bukan ya perusahaan yang gede banget, market kita juga nggak market yang besar banget. Karena kan memang kita terus terang kita dulu di awal-awal itu mereka melihat Wisma Sehati itu segmennya high end. Nah sekitar 5 tahun terakhir kita mulai masuk pasar yang mid ke bawah gitu ya kan. Nah mungkin itu yang kadang masyarakat kurang paham. Akhirnya memang ya itu, ketika kita masuk di high end kan pasti marketnya kecil. Nah makanya ini kita sedang ibaratnya mengedukasi bahwa kita juga ada loh barang-barang yang kelasnya mid low gitu ya kan, yang terjangkau, kita bilangnya affordable. Ya itu sih. Jadi kita sedang berjuang branding itu tadi. Bisa disebutin nggak yang affordable tuh mulai dari harga berapa tuh? Kalau seperti tile gitu kita mulai dari harga 90 ribuan juga ada per meter. Ya kan. Kalau keran-keran juga 1 jutaan juga ada. 1 jutaan ya. Ini teman-teman, kalau 1 jutaan mungkin masih lumayan terjangkau ya buat teman-teman yang middle class. Tapi untuk yang 250 juta mungkin harus orang-orang tertentu kali ya Pak ya. Orang-orang yang benar-benar mencari kenyamanan ya. Ini teman-teman juga mungkin pada bingung ya kenapa namanya Wisma Sehati gitu Pak. Bisa dijelaskan Pak? Kalau sejarahnya nama Wisma Sehati saya terus terang kurang begitu paham ya. Tapi terus terang kalau dengar kata Wisma Sehati, kebetulan kalau lokasi showroom kita kan ada di Jalan Cicendo nomor 3. Kalau tahu di depannya gedung Pakuan ya. Depannya persis tuh. Nah, kita gedungnya 5 lantai gitu kan. Jadi seringkali orang begitu lihat Wisma Sehati masuk tanya ada kamar nggak ya? Ya itu pasti pikiran saya juga pertama kali itu. Iya. Ya karena memang kenapa kita Wisma Sehati, karena kita visinya kita pengen membantu para klien untuk membangun rumah impian mereka. Wisma itu kan ibaratnya rumah gitu ya, yang mereka impikan gitu loh. Kita supply material-materialnya seperti itu. Ternyata ada filosofinya ya itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya. Terus ini teman-teman yang mau ngebangun rumah dan misalkan renov kamar mandi, itu di sana disediakan juga konsultannya nggak gitu? Maksudnya konsultasi tentang ininya apanya gitu? Setiap klien yang datang ke tempat kita, kita akan selalu tanya, Bapak atau Ibu punya nggak desainer? Karena terus terang kita nggak berani melangkahi mereka ya, karena kan kalau sudah punya desainer kan ya itu idealisme dari desainer itu yang akan menentukan rumah ini jadi apa. Tapi kalau pun tidak punya, nggak perlu khawatir gitu loh. Kita punya
para sales konsultan dan ada juga desainer yang siap bantu untuk sedikit mendesain rumah bapak dan ibu semua gitu. Oh, jadi kalau teman-teman di rumah juga nggak punya desainernya atau arsiteknya, bisa disediakan di sana? Bisa disediakan. Tentunya dengan extra fee dong. Apa enggak? Dan kelebihannya kita free. Oh, selama menggunakan barang-barang yang dari Oh, iya, Wisma Sehati. Kita nggak kenain cas. Siap. Teman-teman boleh juga tuh datang ke Cicendo nomor 3 ya. Citendo nomor 3, betul. Sip. Ini Wisma Sehati ini punya showroom di beberapa kota berarti ya? Betul. Di Bandung ada kan berarti? Di Bandung ada, di Cicendo. Terus di kota lain di mana aja? Ada di Jakarta, ada 2, ada di Mangga 2. Wisma Sehati Mangga 2, ada di Wisma Sehati Panglima Polim. Terus ada lagi di Tangerang di BSD. Iya. Terus ada lagi di Semarang kebetulan di Jalan Agus Salim. Terus yang di Surabaya di Jalan Diponegoro, tengah kota semua. Oh, pusat Jakarta tapi? Pusat Jakarta. Ada sosial media yang bisa dijangkau? Pasti sama ada, teman-teman? kan ini generasi milenial. Benar, kita sekarang taunya serba tentang digital. sosmed. Iya. Kita ada kalau di Instagram, kita ada di Wisma Sehati, nyambung semua Wisma Sehati. Nanti ada di sini tuh. Ada. YouTube juga ada. Di YouTube mungkin kalau mau cek di YouTube kita, itu kita kasih trik-trik. Jadi contoh tadi milih kloset yang benar seperti apa, iya. memilih tile itu seperti, kita ada tips and triknya di sana. Boleh apa tuh YouTube itu? Wisma Sehati juga sama. Wisma Sehati. Langsung subscribe aja kali. Subscribe aja. Dari tadi ngebahas kamar mandi nih Pak. Oke. Ada nggak selain kamar mandi fokusnya? Ada. Kayak tadi yang saya sempat bilang ya, kita ada juga buat untuk lantai rumah. Lantai rumah juga ada. Lantai rumah bisa ada tile, kita punya tile, granit tile, ya kan. Kita punya sampai dari ukuran 60-60 sampai yang paling gede 120-278. Oh iya, gede itu banget. sebesar triplek gitu ya, gede banget gitu. Nah itu yang udah hampir sama seperti marmer ya. Jadi kalau orang biasanya pakai marmer atau batu alam kan bingung dengan perawatan. Nah kalau granit tile kita lebih free maintenance lah ya, karena kan nggak perlu dipoles, nggak perlu di-coating. Pembersihan juga disapu pel biasa. Nah itu kalau untuk lantai itu sih. Ada lagi selain? Ada lagi, kita juga punya SPC atau SPC itu kalau orang awam bilangnya parket. Oh, parket yang kayak kayu itu ya? Kayak kayu, tapi ini teknologi terbaru. Kita istilahnya SPC, semen plastik komposit. Jadi dia kalau kayu kan kita pasti takut paling ini rayap kan. Benar. Terus perawatan ya kan pasti nggak boleh kena air lah, inilah banyak lah. Kalau ada anak-anak juga kejatuhan makanan apa, takut lengket atau gimana, susah bersihin. Nah kalau yang bahan terbaru kita yang kita bilang SPC ini, semen plastik komposit ini, lebih free maintenance. Kena air nggak apa-apa, bahkan dicuci pakai sabun, pakai deterjen pun nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Bisa dibilang, boleh dibilang bebas dari rayap. Dan juga kalau orang biasa pakai parket itu kan jaga supaya misalnya kalau ada anak-anak di rumah, dia lari-larian terus jatuh kan sakit. Betul. Nah kalau pakai SPC ini atau parket biasanya dia lebih ini ya, lebih nggak terlalu sakit kalau jatuh, karena dia kayak semacam ada lebih ini ya, ada kayak foamnya gitu ya. Kalau untuk harga sendiri sama parket? Kalau harga sendiri, kalau SPC menurut saya sih cukup terjangkau ya. Cukup terjangkau. Ya, sekitar kita start dari sekitar 300 ribuan per meter. Betul. Sip. Ini udah banyak yang tadi diobrolin, teman-teman juga mungkin ada yang baru tahu ada keran harga sekian, ada perbandingan selain parket. Jadi teman-teman nih kalau mau ngontak ke Wisma Sehati ini bisa kemana ya? Langsung aja datang bisa lewat tadi sosial media kita, Instagram. Kita juga ada di marketplace, di Tokped, Tokopedia, cari aja Wisma Sehati. Tokopedia aja ya? Tokopedia dan Lazada juga ada. Oh, Lazada ya. Terus tapi biasanya sekarang Tokopedia sih rata-rata. Iya sih kalau ini Wisma Sehati gitu pasti banyak lah ada ya? Tokopedia. Atau langsung aja datang ke showroom kita di Wisma Sehati, Jalan Cicendo nomor 3, atau telepon ke 20503000 dan 20506000. Tuh, buat teman-teman udah jelas ya semuanya informasinya dari Wisma Sehati.
teman-teman yang mau renovasi rumah atau renovasi kamar mandi khususnya bisa langsung kontak Wisma Sehati, bisa langsung ke Jalan Cicendo nomor 3 atau hubungi aja langsung nomor di bawah ini, atau juga bisa langsung ke e-commerce-nya dan juga sosial medianya. Cukup sekian podcast dari FRST. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ricky di sini host pamit. Bapak semua dari Wisma Sehati. Cukup sekian dan terima kasih. Ciao.